Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 13 Oktober, Bapak Ibu yang saya hormati, prioritas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Dan hal ini merupakan salah satu indikator penting dalam aktivitas ekonomi, sehingga salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi adalah dengan meningkatkan produktivitas. Karena bagaimana mengimplementasikan hasil kegiatan usaha. Maka itu kami P3D atau Pusat Pengembangan Prioritas Daerah melakukan bimbingan konsultasi. Jadi bagaimana menerapkan ilmu produktivitas dalam kegiatan usaha Bapak Ibu semua. Diajarkan oleh para pembimbing kami selaku pendamping kegiatan usahanya. Diajarkan bagaimana cara-cara untuk meningkatkan produktivitasnya. Ya, alhamdulillah sudah dilakukan. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, paparan hasil bimbingan konsultasi angkatan keempat tahun 2002 secara resmi kami buka. Ini adalah profil perusahaan saya, Kedai Edelweiss, alamatnya di Jalan Cipinang, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Nah, ini identifikasi masalah di mana Kedai Edelweiss itu masih banyak banget masalah sebelum kenal dengan P3D. Belum memiliki visi misi, belum memiliki perencanaan strategis, belum melaksanakan dokumentasi, jadi masih berantakan Bapak Ibu. UMKM itu kadang paling males yang namanya mencatat, ya kan? Nah, ini yang tadinya belum ada visi misi, sekarang udah ada visi misi. Ini visi misi Kedai Edelweiss. Visinya menjadi perusahaan catering yang mengutamakan kepuasan pelanggan, terpercaya, maknyus rasanya, dan harga yang bersahabat. Untuk misinya, menyediakan makanan lezat, halal dan higienis, menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar, memperoleh keuntungan untuk kesejahteraan karyawan. Nah, ini rencana jangka panjangnya membuka pasar baru, menawarkan produk Kedai Edelweiss kepada perusahaan-perusahaan di Jakarta, meningkatkan omset penjualan, menambah jumlah pelanggan baru minimal 2 pelanggan. Nah, ini sebelumnya tidak ada gambar, tidak ada dokumentasi pelanggan-pelanggan Edelweiss, tidak dicatat. Nah, kedepannya insya Allah udah mulai ada pencatatan di dokumen perusahaan, company profile-nya yang sebelumnya belum ada, sekarang udah ada. Nah, ini sebelumnya saya paling nyatat, nempel-nempel di tembok kalau ada pesanan, jadi tidak tertata rapi. Nah, setelah saya dibimbing, sudah mulai ada whiteboard pencatatan, sudah ada penempelan 5S. Nah, ini sebelumnya masih di bawah letakin, penting cepat kirim ya Bu. Penting cepat kirim, selesai, tidak memikirkan kerapiannya, sekarang udah tertata rapi. Ini yang sebelumnya alat-alatnya masih berantakan, sekarang udah ada. Ini untuk pengelompokan plastik-plastik dan mika, sudah ada raknya juga, udah ada list pembatas masing-masing di tempat alat produksi. Nah, ini sebelumnya tempat sampahnya masih kecil, sekarang udah ada pemisahan sampah kering, sampah basah. Nah, ini peralatannya ini dapat dari P3D. Dengan menerapkan berbagai alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas, maka produktivitas meningkat. Kualitinya dengan melaksanakan perbaikan, kualitas pekerjaan meningkat. Kosnya dengan melakukan monitoring orderan yang ditampilkan, peluang lupa kirim, nasi box atau snack box dapat dihilangkan, maka akan mengurangi kerugian biaya Kedai Edelweiss. Delivery dengan penataan peralatan kerja yang terkoordinasi, proses pekerjaan menjadi lebih cepat. Safety dengan 5S Kaizen, keamanan pekerjaan meningkat. Moral dengan 5S Kaizen dan Business Excellence, semangat kerja Kedai Edelweiss meningkat. Improvement dengan 5S Kaizen, lingkungan kerja menjadi tertata rapi. Rencana lanjutan, menjalankan strategi planning agar tercapai visi misi Kedai Edelweiss. Terus-menerus meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan omset dari tahun ke tahun. Melestarikan penerapan 5S, terus menerapkan Kaizen, perbaikan terus-menerus. Melakukan digitalisasi data penjualan, data customer, data stok, dan lain-lain. Memperluas cakupan penjualan di luar Jakarta Timur. Ini kunjungan pertama, di kunjungan kedua, merumuskan masalah utama, merekomendasikan alat, teknik, metode peningkatan produktivitas, membuat action plan dan rencana aksi. Dan ini kunjungan ketiga, pemberian alat-alat, penyerahan peralatan BIMCON, diskusi instrumen perbaikan. Yang keempat, implementasi alat dan penyusunan rencana lanjutan. Demikian paparan dari Kedai Edelweiss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memperkenalkan profil perusahaan saya ya Bu ya. Saya Endang Marlia sebagai owner Dapur Jang Endang yang beralamat di Jalan Cempaka Baru 9, RT 3 RW 7, nomor 5 Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Ini beberapa masalah yang diperlukan dalam proses produk dan bahan baku masih berada di area yang produksi. Selama ini masih berantakan sama masalahnya seperti yang lainnya ya Bu. Rencananya mengoptimalkan pelaksanaan 5S. Belum ada data daftar pelanggan yang diinventarisir. Alhamdulillah sekarang udah mulai ada. Terus bahan-bahan pengemasnya masih berantakan kemarin, nggak tersusun rapi. Alhamdulillah sekarang sudah. Belum ada label area bahan baku dan bahan pengemas, sekarang sudah ada. Belum ada pencatatan penjualan per produk, sekarang sudah ada. Belum ada kartu stok bahan dan bahan pengemas, alhamdulillah sekarang sudah. Belum ada peraturan secara tertulis bagi karyawan yang harus ditaati dan SOP penggunaan peralatan, sekarang alhamdulillah sudah. Dan memberikan label APAR sehingga mudah untuk dijangkau. Belum ada visual lens di area produksi, nah sekarang sudah terpasang. Ini sudah terpasang visual lens sehingga alat produksi tidak terpindah tempat dan alat produksi tetap berjalan secara optimal. Kesimpulan benefitnya, belum ada aturan pegawai, SOP dan pedoman kualitas sekarang berkualitas produksi. Dengan adanya aturan pegawai SOP dan pedoman berkualitas, jadi meningkatkan kualitasnya sampai kurang lebih 3%. Kalau dirupiahkan 900.000. Dan belum ada kartu stok bahan baku dan pengemas. Bahan pengemas sekarang sudah berefisiensi pembelian bahan baku dan bahan pengemas, menghindari stok berlebihan yang dapat rusak. Itu menguntungkan 3%, kalau dirupiahkan menjadi 600 ribuan. Belum ada SOP dan pedoman kualitas produk. Sekarang barang reject menurun karena sudah tersusun rapih ya, menguntungkan 2%. Kalau dirupiahkan menjadi 450 ribuan. Dan APAR diletakkan di tempat seadanya. APAR lebih mudah terlihat dan risiko kecelakaan kerja menurun. Rencana lanjutan kami adalah senantiasa mempertahankan implementasi 5S, menanamkan kebermanfaatan 5S terhadap seluruh karyawan melalui mengupdate pedoman kualitas produk sesuai ekspektasi pelanggan, memperluas cakupan, memperjuangkan baik perkantoran dan pemerintahan maupun marketplace, melakukan digitalisasi dan penjualan data customer, data stok dan lain-lain, membuat toko kue dan kafe untuk branding dan meningkatkan penjualan secara direct selling. Ini beberapa kali kunjungan Bapak Vicky ke Dapur Jang Endang ya. Kunjungan pertama, kunjungan kedua, kunjungan ketiga diskusi instrumen perbaikan, dan kunjungan keempat evaluasi implementasi alat teknik dan metode peningkatan produktivitas. Menyusun rencana lanjutan. Demikianlah Dapur Jang Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eta. Nah, ini papan pengumuman les matematika campur dengan gambar cucu saya. Kata Pak Dawari, harus satu fokus khusus usaha Bundu Eta. Oh iya juga ya. Jadinya kelihatan di sini tuh. Bon-bon yang belum transfer kelihatan gitu ya. Kemudian nah inilah tadi ya, struk belanjanya di kertas coret-coretan biasa. Kemudian akhirnya pakai bon dan ada stempelnya. Nih alhamdulillah ya Pak Dewari ya, udah dapat mesin dinamo, artinya menggiling bisa di rumah, tidak berisik pula, tidak mengganggu tetangga. Nah ini beberapa kali kunjungan. Nah inilah ya yang saya ini. Nah ini rumah saya kunjungannya. Nah itu suami saya bikin meja. Ya ini mejanya sebenarnya warna merah nih. ACP, aluminium komposit panel. Nah pakai itu. Jadi suami saya bikin sendiri. Kalau nggak salah itu bahan untuk kitchen set ya. Jadi kena air nggak apa-apa gitu. Nah ini kunjungan. Terima kasih. Kenalkan, saya Ana dari Kedai Kita Catering. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang hasil presentasi bimbingan konsultasi Angkatan 4 tahun 2022. Dari kunjungan pertama, kunjungan kedua, dan sampai keempat, yang kami dapatkan adalah banyak manfaatnya ya Bapak Ibu. Manfaatnya kita yang tadinya berantakan, yang tadinya kita nggak tahu cara bersihnya kayak gimana, untuk cara penempatan dan untuk cara kayak yang kita tahu yang Ibu Ari jelaskan adalah 5S ya Bu. Ini kunjungan kami ya. Ya ini yang tadi saya jelaskan, sisi, susun, sasap. Yang tadinya kita nggak tahu, masih berantakan banget.
Nih Bu, yang tadinya berantakan before and afternya nih Bu. Yang tadinya box dus-dus yang nggak terurus lah, kita tetap taruh-taruh aja. Nggak tahu yang namanya barang harus diretur, yang dikeluarkan atau yang dibersihkan yang mana, kita nggak tahu. Karena kan yang penting taunya produk udah terkirim aja, udah nggak terlambat ya Bu, udah tepat waktu aja. Nih yang tadinya kayak bawang-bawang, kita nggak punya tempat asal naruh. Akhirnya kita diberikan ilmu, diberikan wawasan yang memang benar-benar sangat bermanfaat. Akhirnya kita diberikan ya ini Bu, before afternya, susunannya yang benar tuh sebenarnya kayak gini gitu. Dengan adanya bimbingan dari Ibu Ari, kita sudah punya kayak visi misi usaha, company profil, struktur usaha, SOP, dan sudah mulai menuju ke legalitas kami untuk ya mengurus kayak seperti halal, ya produk-produk lain yang memang kita mengarahkan supaya punya legalitasnya gitu. Karena baru setahun kita langsung diberikan kesempatan yang seperti ini, yang mungkin tempat lain atau orang lain itu belum tentu mendapatkan kesempatan yang seperti ini. Nih ya Bu, untuk kunjungan kemarin kita 4 kali kunjungan untuk dibuatkan standing banner, gratis visual control, terus K3-nya juga. Dan ini kesimpulan dan rencana lanjutan kami, khususnya untuk di kedai kita, kegiatan bimbingan di UKM ini, ya kita sekarang udah mengetahui dasar mutu peningkatan produktivitas 5S. Dan kita juga udah mulai menerapkan kegiatan 5S ini, seiri, seson, seso, seksu, setsuke mungkin, tapi saya mau belajar nih supaya untuk lebih baik lagi. Terus memiliki struktur usaha, memiliki SOP, produksi, memiliki data legalitas usaha, mendapatkan barang-barang bantuan, khususnya ya bantuan buat kami itu sangat bermanfaat sekali. Terus rencana lanjutan kami adalah mempertahankan implementasi 5S ini, meningkatkan kualitas produk dan usaha, mengurus legalitas usaha, meningkatkan omset penjualan, menambah cabang outlet, memperluas cakupan penjualan baik nasional maupun internasional. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heriadi Arifin. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dari P3D. Identifikasi masalah. Terus SOP belum ada secara prosedural. Ini juga belum ada file. Kenapa belum ada? Kita masih memang lingkup kecil dan kita berpikir belum perlu. Tapi ini sempat saya diskusikan karena memang ini salah satu bahan yang akan ditinjau dari Dinkes. Jadi selalu apa dari 3 dinas ini yang melakukan kegiatan di tempat kami, saya selalu diskus dengan Mas Cahyo. Alhamdulillah lebih terarah dan rapi. Quality control secara baku, terus alat-alat kerja juga berantakan ya, seperti yang dialami Bapak Ibu semuanya. Kemudian dibimbing sama Mas Cahyo bagaimana kami melakukan identifikasi masalah dan bikin planningnya, timelinenya. Ini adalah bagaimana menerapkan dan merinci step by stepnya yang akan kami lakukan di Rasid and Clear. Terus kemudian pembuatan banner dan pendidikan pelaksanaannya, SOP-nya juga dalam proses produksi dan pengemasan, termasuk pemilihan bahan baku, pembuatan SOP-nya, terus safety-nya, bagaimana keamanan dalam pekerjanya, prosesnya, semuanya harus diperhatikan. Terus quality control, bagaimana secara sistematisnya. Nah, setelah ada ini, kita bikin timeline-nya, terus diawasin sama Mas Cahyo, konsultasi. Nah, ini penempatan ini termasuk rak baru dipasang ya, baru disusun. Semua di display, tapi belum ada identifikasinya, cuma di display aja. Kalau ini di ruang tamu ya, ruang tamu kita udah mulai, dan ini di ruang penyimpanan hasil produksi. Nah, setiap kami bikin itu selalu ada. Jadi kesalahan dari saya pribadi adalah ini sudah dirapikan sebelumnya atau waktu Mas Cahyo deh. Jadi nggak. Nah, ini kita sudah melakukan, termasuk alur-alur ini tanda. Jadi semua dikasih tanda di alur produksi, semua dikasih tanda. Nah, ini monitoring dan evaluasi. Biasanya kita naruh barang-barang datang tuh langsung di sini. Dan kami itu produksi sesuai dengan PO. Dan alhamdulillah setelah, jadi apa yang kami lakukan di sini proses bimbingan dengan Mas Cahyo dari P3, kami diskus juga
dengan Dinkes dan juga dengan PPUKM. Nah, ini perbaikan yang dilakukan. Kita melakukan proses produk menjadi lebih baik, terarah, lebih cepat dan menggunakan mixer dan memiliki daya lebih besar. Dan kita punya timeline-nya, punya papan tulis ya Mas. Papan tulis yang timeline-nya itu, jadi dalam 1 bulan itu, 1 sampai tanggal 31, itu siapa aja yang pesan, berapa produksinya, berapa yang menghasilkan, berapa penjualannya itu ada. Terus untuk quality produknya membaik. Karena dengan adanya timeline itu, kita bisa controlling bahan baku, bahan jadi, dan penjualan. Terus untuk pembelian bahan baku dalam jumlah besar bisa menghemat biaya. Dengan adanya rak tadi, bahan baku bisa lebih tertata rapih dibandingkan ditaruh di lantai. Dan kalau misalnya ketidakhati-hatian bisa kecampur bahan satu dengan lainnya. Terus kemudian untuk delivery, dengan adanya timeline tadi, jadwal, itu jadi lebih terjadwal logistiknya, produksinya, dan juga lebih cepat penghitungan jarak untuk sampai ke kliennya. Environment-nya banyak digunakan, ramah lingkungan, dan menggunakan konsep yang zero waste. Dari perusahaan kami yang kami lakukan, ruang produksi, storage, raw material, dan packing sudah dibuat nih, diatur. Terus penerapan 5S-nya itu telah ditingkatkan lagi dan terus ditingkatkan lagi. Terus di sini quality control juga mulai dilihat dari alurnya kerja, timeline-nya. SOP sudah dibuat dan terus dilaksanakan dan terus diawasin pelaksanaannya. Terus pemahaman dan pengetahuan tentang peningkatan produktivitas telah bertambah.